khawatir itu wajar, tapi khawatir kepada apa itu lebih penting. Karena gini, kalau Dea itu punya kekhawatiran, apakah setelah hidup ini selesai, maka kehidupan setelah ini saya sudah dipastikan, kalau dia khawatir tentang itu wajar. Tapi kalau kekhawatirannya untuk hal-hal yang tidak penting, atau bahkan mungkin lebih tepat dipenting-pentingkan, ya itu nggak wajar. Ya, jadi kekhawatiran itu bagian dari nafs. Jasad ini, jasmani ini punya kebutuhan untuk tidur, kebutuhan untuk makan dan seterusnya. Tapi kemudian itu menjadi kebutuhan ruh kita juga. Kenapa ini penting untuk dipahami? Karena pada saat kita mengatakan aku lapar, Anda bisa makan apa aja loh sebenarnya. Tapi kemudian kenapa kok muncul ada keinginan untuk makannya gado-gado atau pengennya, aduh aku kayaknya pengen nasi kebuli deh. Aduh enggak, gue pengen pengen pecel. Ya enggak? Nah, pengen itu adalah nafs. Ya, karena kalau yang namanya jazat dikasih makan apa aja, ya orang yang ruhnya udah nggak nyambung itu orang dalam kondisi koma, dia cuma dikasih nutrisi lewat pembuluh darah, nggak komplain. Tapi kita pada saat kita meminta makan dan kemudian dikasih yang itu aja, hari ketiga kita udah komplain, what are you trying to do? Kenapa kok gue dikasih ini? Jadi kekhawatiran itu adalah salah satu properti dari nafs. Ya, properti itu maksudnya bagian dari nafs. Imam besar Al-Ghazali itu menunjukkan bahwa ada 4 properties of nafs yang kita harus pahami. Kenapa? Saat kita mengenali ini, maka dalam bersikap menjalani kehidupan di dunia ini akan lebih baik. Ya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Dia yang berusaha mengenal dirinya lebih baik, maka akan nanti dapat hadiah istimewa apa? Dia akan menemukan hasanah penciptanya. Ya, jadi tujuan kita hidup ini adalah untuk itu yang namanya problem, baik itu COVID, problem yang secara general kita alami, atau ya Allah, gue kok dapat orang tua susah banget ya, atau gue kok dapat pasangan challenging banget ya, atau gue punya anak kok ribet banget ya, atau gue punya pekerjaan kok begini-begini aja ya. Itu konteks kehidupan untuk membantu kita lebih mengenali diri kita. Ya, kita aja mungkin belum melihat itu. Karena kita lebih mudah untuk komplain. Ya, bagian paling mudah ya komplain. Kenapa? Ya karena 4 nafs itu tadi kita nggak punya kendali, sebaliknya kita dikendalikan olehnya. Ya, 4 ini saya cepat aja. Yang pertama itu al-ghadabiyah atau artinya amarah. Ya, jadi marah boleh nggak sih? Boleh. Tapi pada tempatnya ya dan diarahkan secara benar. Maksudnya gimana? Kalau kita tahu ada orang nyipratin air keras ke orang lain sehingga matanya buta, ya kemudian kita mengatakan gini, oh iya, ya nggak apa-apalah ya, emang mungkin dia nggak sengaja. Nggak bener, men. Nggak bener. Ya, kalau lo melihat ada hal yang salah, kezoliman, dan lo menganggap itu baik-baik aja, normal, you're not okay. Nggak okay. Jadi nafs itu kenapa ada amarah di dalamnya? Kenapa? Karena ada fungsinya. Ya, kita harus menegakkan yang namanya kebenaran, tapi seperti apa? Nah, itu penting juga. Ya. So, nomor 1, marah. Yang nomor 2 apa? Imajinasi. Nomor 1 apa tadi, Indra? Marah. Amarah. Nomor 2, imajinasi. Kenapa imajinasi? Karena cuma manusia loh yang kemudian bilang gini, aduh, kayak si Rene ini, aku pengen ya rumahku ada kayu-kayu begitu, makanya lihat di belakang ada kayu-kayu. Kalau lo lihat yang namanya burung, sejak burung itu zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir, nggak ada dia punya kebutuhan untuk, kayaknya asik ya kalau gue kasih atap nih. Atapnya mungkin dari produk yang lain, dari yang normal. Nggak ada, dia nggak punya imajinasi itu. Cuman kita yang punya itu. Ya. Terus ketiga, is the power of desire. Passion yang tadi si Dea minta ngobrolin hari ini, itu bagian dari sana. Ya, penting nggak? Penting. Makanya ada hasrat untuk kemudian berhubungan seksual, ya kan? Salah nggak? Enggak. Tapi kalau dilakukan dengan orang yang salah, jadinya perzinahan. Tidak dilakukan secara benar, betul nggak? Itu pelanggaran berat jadinya. Tapi kalau dilakukan dengan baik, wah, masya Allah, itu barokah malah. Ya. Dan terakhir adalah intelek, akal. Nah, dia yang bisa mengoperasikan ketiganya ini akan mendapat hadiah apa? Yaitu ketertundukan hati kepada Allah. Nah, yang 4 ini harus tundukkan yang 1. Itulah yang disebut sebagai qalb atau hati. Dan di hati itulah kemudian kita bersentuhan dengan Allah. Khawatir muncul nggak? Muncul. Tapi kekhawatirannya beda. Kekhawatirannya adalah akan hal-hal yang sifatnya lebih transenden, hal-hal yang lebih hakiki. Bukan kekhawatiran kira-kira gue makan apa ya nanti ya. Aduh, gue pusing banget, maksud makan gue masih sama yang kemarin. Aduh, enggak banget deh, maksud gue ketemunya main itu aja, maksud tinggal gue di situ-situ aja. Akhirnya efeknya
kekhawatiran lo itu kekhawatiran semu, kekhawatiran yang nggak akan membuat lo mencapai makom yang lebih tinggi, kedudukan yang lebih tinggi. Dan lebih hebat lagi kekhawatirannya adalah kalau kemudian kekhawatiran yang dikendalikan oleh manusia lain, dan itu sedih banget, maaf bukan hebat ya. Jadi kita sibuk dalam hidup ini mencari ridho manusia. Hati kita tuh penuhnya was-was aja. Kenapa? Kalau gue pakai baju ini gimana? Kalau gue ngomong ini kelihatan keren nggak ya? Subscribers gue udah berapa? Follower gue udah berapa? Anggota WhatsApp gue udah berapa? Ya, dan ujungnya fokusnya kita itu hanya pada metrik kuantitatif yang akan membuahkan banyak, nggak akan membuahkan banyak hasil. Wallahu a'lam bishawab.